Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Gambar-gambar di lanskap laut berubah terus-menerus, melintasi ribuan mil dalam sekejap, melintasi lautan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, titik hitam kecil perlahan muncul di tengah pulau, saat semakin besar, seolah-olah mereka melihat ke bawah dari langit, deretan pulau besar muncul di depan semua orang. Dari pemandangan laut, itu seharusnya menjadi serangkaian pulau yang sangat megah, dan sejauh mata memandang, ada lautan luas sejauh 10.000 mil, belum lagi pulau, tidak ada satu pun terumbu karang. Apakah Anda salah mendapatkan koordinatnya? Tanya Bin Chen. Ini tidak mungkin salah, kecuali koordinat yang dikirim oleh Bei Mingtianlu salah, Liao Yangbing menggelengkan kepalanya. Bo Yuqing mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ada masalah, seperti penggunaan teknik kode rahasia? Aku seharusnya menangkap Lai Feng yang gelap dan membawanya bersama kita. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, jika kita berada di arah yang salah, kita masih dapat menemukan orang-orang dari keluarga Bei Ming sekarang, jika aku tidak salah. Aku harus merepotkanmu, Putri Suisian. Dewa Air mengangguk, tidak ada yang namanya pembatasan yang tidak dapat dilihat oleh mata kebenaran. Satu-satunya saat dia gagal dalam hidupnya adalah ketika tiga senjata tingkat mendalam telah bertarung satu sama lain, pusaran emas kuat yang telah diciptakan telah mencegahnya untuk melihatnya, dan itu juga karena garis keturunannya belum sepenuhnya terbentuk. Sinar cahaya keemasan mengapung di tubuh Dewa Air, pakaian putihnya berkibar saat dia membentuk segel dengan tangannya dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia bisa melihat segala sesuatu di laut dalam radius beberapa puluh mil. Setelah beberapa saat, cahaya di tubuh Dewa Air ditarik kembali, dan wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Ada apa? Apakah ada masalah? Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao melihatnya dengan ekspresi seperti itu. Dewa Air mengerutkan kening, saya tidak menemukan apa-apa, tapi itu agak aneh, lingkungan sekitar tampaknya terus berubah, itu terus berubah, dan itu tidak berhenti. Semua orang mengerutkan kening karena bingung, mereka melihat ke atas dan semuanya tenang seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Bo Yuqing juga menyebarkan kekuatan spiritualnya, tetapi dia tidak merasakan ada yang salah. Tiba-tiba, hati Yun Xiao bergetar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia melihat ke langit. Itu tidak berawan, dan hanya matahari yang bersinar terang di langit. Wajahnya menjadi gelap. Apa yang kamu temukan? Bo Yuqing bertanya. Ketika saya secara tidak sengaja masuk ke luar angkasa, saya menemukan tempat di mana iblis disegel, kata Yun Xiao dengan sungguh-sungguh, itu disegel oleh hukum waktu, dan hanya dapat dibuka pada waktu tertentu. Dewa Air mengatakan bahwa situasi di sini berubah setiap detik, tetapi kita tidak dapat melihat perubahan apapun, kemungkinan besar ini adalah segel hukum waktu. Kamu pernah ke tanah penyegelan iblis? Bo Yuqing terkejut, pantas saja, tidak heran kamu memiliki begitu banyak harta. Dia segera mengerti dan mengungkapkan ekspresi aneh, jangan bilang kamu melepaskan 3 iblis besar karena kamu rakus akan harta karun. Keringat dingin mengalir di dahi Yun Xiao, tebakan Bo Yuqing hampir tepat sasaran. Dia mendengus dingin dan berkata, seberapa baik warisan sekte Anda? Kamu telah menggali begitu banyak potongan batu pelangi yang disegel. Penampilan dia di kolam transformasi naga adalah melakukan wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa, adapun Gunung Meru dan luar angkasa, mereka pasti terkait dengannya. Yun Xiao sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa Gunung Meru memiliki batas usia, itu pasti karena orang yang maha kuasa takut seseorang akan menyelinap masuk dan melepaskan iblis itu, jadi dia menetapkan batas usia. Sayangnya, seluruh Gunung Meru telah dihancurkan, tetapi itu telah membantunya membangun Yanwu. Saudara Yun Xiao, Ye Fan berseru, aku tidak menyangka saudara Yun Xiao akan mengalami hal yang aneh dan berbahaya setelah kita berpisah di luar angkasa. Aku baik-baik saja, kata Yun Xiao, itu bukan masalah besar, jika tempat ini sama dengan langit berbintang, maka kita hanya perlu menunggu dengan sabar sebentar, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Lalu aku akan mendengarkan Lord Cloudsky. Bo Yuqing juga mengangguk. Ye Fan menjaga kapal Nuh dan semua orang duduk bersila di langit, menunggu.
Beberapa jam kemudian, matahari terbenam di barat, gumpalan cahaya bersinar langsung di permukaan laut, memantulkan ombak yang berkilauan. Itu adalah pemandangan yang indah. Dewa air tiba-tiba membuka matanya dan cahaya keemasan menyala, itu telah muncul. Sedikit kejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa. Semua orang membuka mata mereka satu demi satu, mereka semua tercengang dan mengungkapkan ekspresi aneh. Yevan mengerutkan kening, apa yang muncul? Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Orang-orang lainnya juga mengangguk satu demi satu, dan laut di sekitar mereka masih tenang seperti biasanya. Baik Yun Xiao dan Bo Yuqing sedikit mengernyit, seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu, mereka berdua saling memandang dengan heran. Aku mengerti, kata Dewa Air, tata letak di sini sama dengan hutan laut, ada juga batasan spasial, seseorang harus memiliki garis pandang yang unik untuk melihat dan masuk. Cahaya keemasan melintas di matanya saat dia mulai melihat sekeliling. Semua orang tertawa pahit, gadis konyol ini dengan mudah mengungkapkan rahasia istana Kaisar Laut, untungnya, tidak ada seorang pun di dunia yang berani pergi ke sana dan menimbulkan masalah. Di sini, Dewa Air dengan cepat menemukan arah dan terbang, dia berkata dengan gembira, kalian melihat ke bawah dari arah ini. Semua orang dengan cepat bergegas dan melihat ke bawah dari sudut yang cacat di langit, masing-masing dari mereka melebarkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi ngeri. Murid Yun Xiao juga melebar, melihat ke bawah dari sudut ini, dia melihat deretan pulau megah di depannya, membentuk pola aneh yang tampak seperti susunan. Pantas saja, Zhen Zhen, Liao Yangbing berseru, pantas saja pemandangan laut dari langit, itu dari sudut ini. Tanpa peri air putri, saya khawatir perjalanan ini akan. Ikuti aku, Dewa Air berkata dengan bangga. Dia hendak terbang ke bawah, tetapi Yun Xiao meraihnya. Mengapa? Dewa Air berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Yun Xiao menunjuk ke pulau di bawah dan berkata dengan sungguh-sungguh, lihat pulau ini, bukankah itu terlihat seperti sesuatu? Hal-hal, apa itu? Dewa Air melihat ke bawah dan mulai berpikir, orang-orang lainnya juga mengerutkan kening, dan ekspresi banyak orang berubah satu per satu. Teratai, ini sangat aneh, mengapa terlihat seperti teratai? Dewa Air berteriak kaget. Yevan juga terkejut, ini adalah bunga teratai. Bunga teratai yang telah terbelah. Pulau-pulau di bawah disusun dalam garis lurus, tetapi bentuknya seperti kelopak bunga, jika disusun dalam lingkaran, mereka akan membentuk bentuk teratai. Ekspresi Bo Yuqing juga sedikit berubah, berkata, pulau ini buatan manusia. Yun Xiao mengangguk dan berkata, tampaknya istana Donghai sangat dapat diandalkan dalam menekan batu pelangi, tapi, saya tidak tahu. Apa yang terjadi, mengapa pengaturan yang begitu besar ditinggalkan? Petik 2. Kalau begitu Tianlu harus ada di bawah sana, kata Liao Yangbing dengan cemberut. Itu seharusnya terjadi, kata Yun Xiao, tetapi karena kita masih bisa menjebak Beiming Tianlu, pasti masih ada beberapa risiko, aku akan membuka jalan di depan, semuanya, ikuti dengan cermat. Hati Dewa Air menghangat, dan dia berpikir, jadi dia khawatir aku akan dalam bahaya, dan ingin mengambil inisiatif untuk menemukan jalan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat tersentuh, dan pipinya sedikit merah. Yun Xiao dan Bo Yuqing terbang lebih dulu. Ruang yang dia masuki agak aneh, sepertinya tidak jauh, tapi dia terbang sangat jauh, akhirnya, dia mendarat di sebuah pulau, yang merupakan kelopak bunga teratai. Mereka berdua mulai mensurvei pulau itu dengan hati-hati, mendarat di setiap pulau dari waktu ke waktu. Pembudidaya lainnya juga mulai menyelidiki, ki spiritual di semua pulau padat, jauh lebih kuat daripada laut di luar, dan tampaknya ada pembuluh darah roh yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul di pulau terbesar. Bagaimana? Apakah ada yang menemukan sesuatu? Liao Yangbing bertanya. Dewa Air menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukan apa-apa, tidak ada satu pun binatang laut di dekatnya, dari sini, samar-samar saya bisa melihat reruntuhan istana, tetapi telah dihancurkan dan telah menjadi reruntuhan. Hati Yun Xiao bergetar saat dia bertanya, bagaimana dengan pulau-pulau ini? Apakah peri air putri berpikir ada masalah? Masalah? Apa masalahnya? Dewa Air terkejut sejenak, lalu dia merenung dan berkata, sepertinya ada masalah, mengapa terlihat seperti teratai? Petik 2. Di mana saudara Yuqing?
Yun Xiao bertanya. Tuan Yun Xiao seharusnya memiliki pikiran yang sama denganku, kata Bo Yuking, saya hanya tidak berani mengkonfirmasinya. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, oh, Saudara Yuking, mengapa Anda tidak memberitahu kami? Bo Yuking mengangguk, menurut saya, pulau ini sepenuhnya buatan manusia, itu harus menjadi artefak mendalam yang disempurnakan oleh Yang Maha Kuasa kuno, yang secara langsung memindahkan gunung dan membalikkan laut, akhirnya, itu ditekan di sini, berubah menjadi pulau ini. Pindahkan gunung dan kuras laut. Apakah benar-benar ada orang yang begitu kuat? Dewa Air tidak percaya dan menggelengkan kepalanya berulang kali, ini jelas pulau yang nyata, bagaimana itu bisa menjadi senjata tingkat yang dalam. Petik 2. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, berpikir bahwa itu terlalu dibesar-besarkan. Itu benar. Yun Xiao mengangguk, Saudara Yuking, Anda benar. Wajah semua orang berubah drastis. Prestise Bo Yuking tidak tinggi, tetapi Yun Xiao berbeda, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di hati semua orang, dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Tempat ini seharusnya gunung teratai, Yun Xiao melanjutkan, tapi kemudian, sesuatu terjadi dan terbelah di udara, itu sebabnya itu membentuk adegan aneh dari teratai yang terbelah menjadi garis. Peri air putri, kamu bisa melihat ke bawah ke arah ini dan melihat apakah ada jejak jurang atau retakan besar di dasar laut. Dewa Air membuka mata kebenarannya dengan ragu dan melihat ke arah yang ditunjuk Yun Xiao. Ekspresinya berubah dan dia berseru, seperti yang diharapkan. Benar-benar ada jurang besar di bawah. Li Yun Xiao, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Semua orang tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka sangat terkejut di hati mereka. Pekerjaan supernatural semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa. Liao Yangbing berkata dengan serius, haruskah kita turun dan melihat-lihat? Peri air putri berkata bahwa ada reruntuhan istana. Di bawah sana, Beiming Tianlu kemungkinan besar terjebak di sana. Tentu saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika tidak, kita akan datang ke sini tanpa alasan, namun, saya merasa bahwa meskipun bertahun-tahun telah berlalu, itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tidak peduli seberapa rumitnya, itu tetap pekerjaan manusia, apakah kita sederhana? Tamu itu mendengus. Dengan itu, kepercayaan diri semua orang sangat meningkat, jika kekuatan kelompok mereka saat ini ditempatkan di ranah seni bela diri surgawi, mereka akan berada di antara yang teratas. Aku akan membersihkan jalan di sini. Dia telah tinggal di daerah laut terdekat selama beberapa dekade dan mengetahui urusan laut lebih baik daripada orang lain. Selain itu, dia memiliki kekuatan tirani, jadi dia memang orang terbaik untuk memimpin. Bo Yuking melangkah keluar di udara, dan pusaran air tiba-tiba muncul di permukaan laut, dengan suara, huala, retakan muncul dan terus-menerus ditarik ke kedua sisi. Sekelompok puluhan orang melangkah ke dalamnya, dan seluruh laut menutup, ombak menghantam pulau itu, dan segera kembali ke ketenangan sebelumnya. Semua orang menyelam lebih dalam ke laut, sangat terkejut. Kepadatan energi spiritual meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, setiap kali dia menyelam pada jarak tertentu, itu hampir merupakan lompatan level. Ekspresi Bo Yuking berubah serius, pasti ada pembuluh darah spiritual yang kuat yang tidak aktif di dasar laut yang terus-menerus membocorkan ki spiritual, pembuluh darah bumi yang begitu kuat jarang terjadi bahkan di 4 lautan. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu yang membuat keluarga kerajaan laut meninggalkan tempat ini? Saat kelompok itu terus menyelam, semua jenis makhluk laut aneh muncul satu demi satu, mereka semua menatap mereka dengan mata penasaran, seolah-olah mereka memiliki spiritualitas. Dewa Air juga berkata, makhluk-makhluk di sini seperti hutan laut, mereka telah dipelihara oleh ki spiritual yang kuat dan pembuluh darah bumi, mereka jauh lebih spiritual daripada lautan lain, hanya saja mereka lemah. Dia mengedipkan matanya yang besar beberapa kali dan menatap ikan raksasa di sampingnya untuk sementara waktu, dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya beberapa kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hanya saja ada perasaan aneh yang ekstra, ikan-ikan ini memberi saya perasaan jahat. Mata seperti lentera ikan besar itu juga berbalik dan menatap Dewa Air. Yun Xiao dan Bo Yuking bertukar pandang, kedua mata mereka sangat serius, mereka sangat akrab dengan perasaan ini, itu adalah perasaan aneh yang datang dari batu pelangi, mungkinkah semua makhluk di wilayah laut ini telah bermutasi oleh radiasi batu pelangi?
Beberapa makhluk laut ini seharusnya telah bereproduksi selama beberapa generasi selama bertahun-tahun, kata Boyu King, tapi mereka masih mempertahankan keanehan batu pelangi, dan mereka tidak takut pada raksasa laut dalam. Dewa air juga terkejut dan berkata, itu benar, mengapa saya tidak memikirkan itu? Ketika saya berada di hutan laut, setiap kali Tut dan yang lain datang untuk bermain dengan saya, makhluk laut di dekatnya semua akan melarikan diri, makhluk-makhluk ini tidak takut sama sekali. 6 monster laut dalam semuanya mengambang di atas laut, takut ukuran mereka akan memengaruhi penyelidikannya, Yun Xiao tidak mengikuti mereka. Namun, dengan kekuatan binatang raksasa laut dalam, semua makhluk di wilayah laut sekitarnya akan melarikan diri atau gemetar ketakutan, namun, makhluk-makhluk di sini tampaknya baik-baik saja dan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Murid Yun Xiao tiba-tiba menyempit saat dia berteriak, hati-hati. Dewa air dikejutkan oleh teriakannya, kemudian, dia melihat Yun Xiao bergegas ke arahnya dan meraih tangannya. Setelah itu, penglihatan mereka menjadi gelap, tidak ada cahaya sama sekali, air laut menyapu dan menghanyutkan mereka. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuh Yun Xiao menentangnya, dan aroma hangat dari lawan jenis menyerang hidungnya, membuat dewa air, yang belum pernah mengalami dunia, gemetar tak terkendali. Ada apa? Kamu terluka? Dalam kegelapan, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu baru saja dimakan oleh ikan besar, apakah itu menyakitimu? Kegelapan ini secara alami tidak bisa menghalangi mata kebenaran dewa air, dia secara alami melihat pemandangan aneh di sekitarnya, yang memang tampak seperti perut ikan. Tetapi pada saat ini, dia sedang tidak mood untuk peduli tentang ini, sebaliknya, dia gemetar dan berkata, kamu berani bersikap kasar padaku. Yun Xiao mengerutkan kening dan menemukan bahwa dia memeluknya, aroma gadis itu menyegarkan, dan dia tidak merasakan reaksi apapun ketika dia menciumnya dengan hati-hati. Dewa air gemetar dan berkata, kamu, apa yang ada padamu? Yun Xiao tersipu dan mendorongnya menjauh dengan tergesa-gesa, mungkin itu tulang ikan, bagaimanapun, ini adalah perut ikan, pasti ada banyak tulang. Dewa air didorong menjauh olehnya, dan tubuhnya akhirnya berhenti gemetar, namun, wajahnya masih pucat, dan dia menggertakkan giginya. Jangan mencoba berbohong padaku, tulang ikan semuanya tajam dan berduri, baru saja, suaranya menjadi selembut nyamuk, bergantian antara hijau dan putih, benda itu barusan jelas sangat besar. Wajah Yun Xiao berlumuran keringat, kamu berbicara tentang ikan kecil, katanya tergesa-gesa, ikan ini sangat besar, jadi tulangnya pasti sangat besar. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku. Dewa air terisak. Yun Xiao menyeka keringatnya dan berkata dengan serius, tentu saja. Apakah Anda tidak punya otak? Ikan besar itu secara alami adalah tulang ikan besar. Apa yang kamu pikirkan pada saat kritis seperti itu? Wajah dewa air memerah karena malu, dia memikirkannya dan merasa itu benar, tulang ikan besar yang dia makan di masa lalu memang lebih besar dari ikan kecil, dia segera menghela nafas lega dan menyeka air matanya. Yun Xiao menghela nafas lega, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegelisahan, jika Kaisar Laut tahu apa yang baru saja terjadi, dia akan diburu oleh seluruh dunia. Ledakan. Mereka berdua baru saja menyelesaikan kecanggungan ketika ledakan terus datang dari luar perut ikan, segera, pancaran tinju menembus udara dan langsung meledakkan lubang besar. Suara tamu itu bisa terdengar, apakah kalian baik-baik saja? Yun Xiao mengulurkan tangannya ke dewa air dan berkata, ayo pergi, ayo keluar. Dewa air tanpa sadar mengulurkan tangannya, tetapi begitu dia menyentuh ujung jari Yun Xiao, dia menariknya kembali seolah-olah dia telah tersengat listrik, aku akan berjalan sendiri. Mereka berdua segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari lubang yang telah dibuka oleh tamu dan menteri. Begitu mereka berada di luar, mereka berdua langsung tercengang, mereka dikelilingi oleh semua jenis makhluk laut, yang semuanya memiliki mata yang galak. Adapun ikan besar yang baru saja melahapnya, sudah mati dan diinjak oleh semua orang, mereka membentuk lingkaran besar dan melihat sekeliling dengan waspada. Yun Xiao menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum masam, kami baru saja tertelan sejenak, kenapa ada begitu banyak teman di sini? Petik 2. Tamu itu tersenyum pahit dan berkata, tentu saja, hal-hal ini tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, setelah ikan ini memakan kalian berdua,
benda-benda ini segera mengelilingi kami, jika Master Pulau Kelima tidak menggunakan teknik rahasia spiritualnya, saya khawatir mereka sudah bergegas. Bo Yuking meletakkan dua jari di dahinya dan berkata dengan dingin, saya khawatir. Keterampilan rahasia saya tidak dapat menahannya lama, apakah kalian baik-baik saja? Dia menoleh sedikit untuk melihat mereka berdua, lalu matanya tertuju pada wajah Dewa Air yang memerah, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan kemudian dia menatap Yun Xiao dengan senyum tipis. Hati Dewa Air menegang, seolah-olah dia telah terlihat, dia buru-buru berkata, bukan apa-apa, tidak ada yang terjadi, saya baru saja ditusuk oleh tulang ikan besar. Yun Xiao, hehe, tulang ikan. Semua orang mengungkapkan ekspresi curiga, dan tamu itu juga mengerutkan kening dan berkata, mengapa ada tulang ikan di perut ikan? Keringat dingin Yun Xiao mengalir di wajahnya, dan dia tidak bisa mengeringkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tentu saja ada tulang ikan, dan ini adalah ikan besar, jadi tentu saja tulangnya besar, kata Dewa Air. Kita berada dalam krisis sekarang, kata Yun Xiao dengan tergesa-gesa, ini bukan waktunya untuk membahas topik yang tidak relevan ini, mari kita pikirkan cara untuk menyingkirkan, teman-teman, ini. Tamu itu mendengus, tidak sulit untuk menyingkirkan mereka, mereka hanya beberapa binatang laut tingkat rendah, bahkan jika mereka bermutasi, yang terkuat hanya ada di 8 alam terpencil. Itu benar, kata Yun Xiao dengan cemberut, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dia melihat ke atas, tetapi dia tidak bisa melihat akhirnya, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar. Dalam pertempuran di sepanjang Laut Timur, strategi suku laut yang telah dicoba dan diuji adalah membunuh seekor gajah dengan jumlah, tidak peduli seberapa kuat Anda, mereka memiliki semut yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan menggigit Anda sampai mati gelombang demi gelombang. Dikatakan bahwa teknik mata Tuan Yun Xiao dapat mengubah dunia, kata Bo Yuking, yang terbaik adalah berurusan dengan ikan kecil ini. Tatapan aneh berkedip di mata Yun Xiao, dan simbol aneh muncul di matanya sebelum segera menghilang. Murid bulanku belum pulih, aku khawatir itu tidak akan berguna, dia menghela nafas. Mata Bo Yuking bersinar dengan sedikit rasa dingin saat dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka bunuh. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari jari-jarinya. Tunggu, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam. Dia membuka mata surga kuno di antara alisnya, dan vajra kecil kalabash terbang keluar, karena benda-benda ini dipengaruhi oleh batu pelangi, mari kita coba iblis es Heart Flame, mungkin itu bisa menakut-nakuti mereka. Labu Little King Kong mengepalkan tinjunya, meraung, dan meninju. Percikan putih mekar di ujung tinjunya, putih itu dingin, dan mekar dengan sangat menakjubkan. Tubuh makhluk laut tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka gemetar ketakutan. Semua orang sangat gembira, tetapi hanya dalam beberapa napas, makhluk laut itu memancarkan aura yang sangat aneh, mata mereka memerah, dan mereka menjadi sangat ganas saat mereka menyerang. Ekspresi Bo Yuking sangat berubah saat dia berteriak ngeri, tidak baik. Teknik rahasia telah kehilangan efeknya. Ekspresinya menjadi gelap, dan bulu-bulu tiba-tiba muncul di sekitar semua orang seperti salju yang jatuh, mereka berubah menjadi Catkins Willow yang memenuhi langit dan naik tertiup angin. Ekspresi Bo Yuking dingin saat segel muncul di tangannya, dia menamparnya ke udara dan berkata, nyanyian Sky Feather Wind. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi bilah tajam yang meledak ke segala arah, seluruh ruang bawah laut langsung dipotong-potong. Sejumlah besar fragmen kehidupan laut mengapung ke permukaan laut, dan seluruh dasar laut dipenuhi dengan warna merah muda. Setelah gerakan Bo Yuking, pedang harta karun mengembun di tangannya dengan dentang, segel pada pedang dibuka, dan 7 taring dimuntahkan, bersinar dengan cahaya dingin. Ratapan pedang hujan angin jahat lagu. Lautan pedang meledak, dan semua orang merasa seolah-olah mereka berada di dunia pedang, hanya ada pedang Qi Whirlpool di dunia, dan tidak ada yang lain. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kekaguman, meskipun dia adalah pendekar pedang terkuat di era ini, Bo Yuking juga seorang ahli tak tertandingi yang telah melihat sekilas niat pedang tertinggi. Wajah Fei Ming pucat dan dipenuhi rasa hormat, tangan kanannya memegang bayi bela diri senjata tingkat yang mendalam dengan erat, dan niat bertarung melonjak di tubuhnya. Dalam perjalanan ini, dia telah melihat 2 pendekar pedang yang tak tertandingi, bahkan jika dia mati pada saat berikutnya, itu tidak akan menjadi perjalanan yang
Kekuatan lautan pedang membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka adalah kayu busuk, seluruh dasar laut berubah menjadi merah darah, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa dilihat dimanapun. Meneguk, orang-orang yang berdiri di atas mayat ikan raksasa menelan ludah mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi itu telah berakhir bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Apakah sudah berakhir? Yun Xiao bergumam saat dia melihat ke kejauhan dengan kilatan cerah di matanya. Ini benar-benar merepotkan, ada berapa ikan acak? Mengapa mereka menyerang kita? Bo Yuking juga mengerutkan kening, setelah sejumlah besar makhluk laut mati, sejumlah besar bayangan hitam muncul di kejauhan lagi, berenang dengan cepat. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh semua sampah ini. Kilatan dingin melintas di mata tamu, dan dia mendengus, paling buruk, aku hanya akan mengubah laut ini menjadi laut mati. Keempat gerbang di tubuhnya terbuka, dan roda emas muncul di kuitnya, mereka mempesona. Saat dia hendak bergegas keluar, Yun Xiao menghentikannya. Biarkan aku melakukannya, kata Yun Xiao. Sebuah lonceng kuno terbang keluar dari glabelenya dan perlahan bangkit, itu melayang di atas semua orang dan terus tumbuh. Yun Xiao melayang ke udara, mengeluarkan palu besi besar, dan membantingnya ke lonceng dinasti. Dang! Suara bel menyebar dan benar-benar mendorong air laut, membentuk ruang vakum yang independen. Petir melintas dari palu, berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Naga petir juga hancur di dalam air, berubah menjadi ular kecil, lalu cacing tanah, dan akhirnya menjadi lampu guntur padat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Bum bum bum, gemuruh kuat datang dari segala arah di kejauhan, dan sejumlah besar mayat melayang. Ada juga beberapa ikan kuat yang lolos dari jaring, tetapi ketika mereka berenang dekat, mereka dibunuh oleh yang lain. Liao Yangbing tertawa dan berkata, ini adalah langkah yang luar biasa, ini cara terbaik untuk menghadapi serangan skala besar seperti itu. Jika Tuan Muda Yun berada di pantai Laut Timur hari itu, kota Haiti tidak akan jatuh. Yun Xiao memukul palu lagi, mengirimkan gelombang suara dan guntur yang tak ada habisnya, suara air terus menyebar. Makhluk laut yang bermutasi di kejauhan semuanya hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar potongan tubuh mereka mengapung di air. Setelah dua ketukan, seluruh dasar laut menjadi sunyi mematikan, tidak diketahui apakah semua makhluk mutan sudah mati atau mereka tidak berani keluar, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka untuk sementara waktu. Bin Chen tidak bisa menahan tawa, haha, kamu lebih berguna. Hal-hal itu takut, ekspresi dingin melintas di wajah Bo Yuking. Aku tidak takut, tapi sesuatu yang lebih merepotkan akan datang. Hati semua orang bergetar, dan mereka buru-buru melihat ke bawah, mereka melihat bayangan hitam terus-menerus muncul dari dasar laut, dan bahkan ada gelembung yang muncul, ia bernapas berat. Mata kebenaran Dewa Air melihat item itu dengan jelas dan berkata dengan kaget, kura-kura besar. Dan itu kura-kura tingkat 9, kata Yun Xiao dengan serius, itu tidak terlihat seperti kura-kura tingkat 9 biasa. Tamu itu mendengus, apa yang kamu takutkan? Selama itu bukan binatang laut peringkat 9, kita semua akan menyerang bersama dan mengubahnya menjadi debu dalam hitungan detik. Semua orang mengangguk bagaimanapun, dua master pulau di Pulau Xian Kong sama-sama bintang puncak 8, dan Yun Xiao dan yang lainnya semuanya sangat kuat. Wajah Dewa Air menjadi pucat dan dia berkata dengan kaget, aura ini terasa seperti tidak jauh dari puncak, katanya. Ekspresi tamu itu sangat berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Mengapa dia begitu tidak beruntung? Ekspresi Yun Xiao juga berubah beberapa kali, murid bulannya belum pulih, jadi dia tidak bisa melihat kekuatan kura-kura yang sebenarnya saat ini. Anda akan tahu ketika Anda turun dan mencoba, jika dia benar-benar peringkat 9 puncak, maka kita tidak bisa membiarkannya muncul, jika tidak, semua orang akan dalam bahaya. Dia sangat menyadari kekuatan binatang laut peringkat 9, binatang pengubur awan Yao Jin Liang adalah keberadaan puncak peringkat 9, dan itu bahkan lebih kuat dari binatang laut peringkat 9 puncak biasa. Aku tidak berada di puncak peringkat ke-9, tapi aku merasa aku akan segera sampai di sana, kata Dewa Air dengan sungguh-sungguh. Yun Xiao mengangguk dan berkata, mata kebenaran Dewa Air seharusnya tidak salah, mari kita tekan dia bersama, jangan biarkan dia muncul. Baiklah, semua orang berdiri di atas mayat ikan raksasa dan menyerang satu demi satu, untuk sesaat,
ratusan bunga bermekaran, dan semua jenis gerakan ditebas. Air laut terguncang dan menguap. Bum bum bum. Penyu raksasa itu sudah sangat lambat, dan hampir berhenti di bawah serangan yang tak terhitung jumlahnya, namun, semua serangan menghantam cangkang kura-kura di punggungnya yang sekeras baja, dan itu benar-benar tak tergoyahkan. Boyuking mendengus dingin, pedang Qi di tangannya bergegas turun, dan cahaya pedang benar-benar menyelimuti kura-kura itu. Penyu raksasa itu sepertinya telah merasakan bahayanya, dan cahaya dingin keluar dari matanya, kepala, 4 anggota badan, dan bahkan ekornya semuanya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Ledakan, bang, 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 ledakan. Tetesan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam cangkang kura-kura, tetapi mereka masih tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Ekspresi Boyuking sedikit berubah dan dia berkata dengan sedih, sayang sekali senjata roda gelap tuanku hilang, kalau tidak, cangkang kura-kura ini akan semudah memotong tahu. Yun Xiao merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia memikirkan roda gelap, meskipun tidak bisa dikatakan semudah memotong tahu, kemungkinan besar cangkang kura-kura akan pecah. Saya pernah mendengar tentang The Dark Well, apa sebenarnya itu? Petik 2. Wajah Boyuking berkedip saat dia menatap Yun Xiao dengan waspada dan mendengus, itu hanya senjata tingkat mendalam yang sedikit lebih tajam. Yun Xiao tersenyum kecut, mengetahui bahwa akan sulit untuk mendapatkan informasi apapun darinya. Oh ya, meskipun kura-kura ini sangat kuat, kecepatannya sangat lambat, izinkan saya mencobanya. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Tablet alam ilahi langsung berubah menjadi gunung dan terbang ke bawah. Ledakan. Dengan suara keras, tablet alam ilahi menghantam cangkang kura-kura dengan keras, menyebabkan kura-kura raksasa itu gemetar beberapa kali. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan tangannya, dan cahaya pada tablet alam ilahi berputar, domain bumi terbuka, dan gravitasi tak terbatas mulai menumpuk dan naik dengan cepat. Kura-kura raksasa itu masih bisa melawan tablet alam ilahi untuk sementara waktu, tetapi kecepatannya segera menjadi semakin lambat. Akhirnya, ia berhenti dan perlahan turun. Senjata tingkat mendalam macam apa ini? Dewa air bertanya dengan heran, bahkan tidak bisa membawa penyu raksasa. Petik 2. Boyuking juga menatap tablet alam ilahi dengan wajah muram dan berkata, saya belum pernah mendengar senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi seperti itu sejak zaman kuno. Apa namanya? Apa latar belakangnya? Dari mana kamu mendapatkannya? Aku hanya tahu bahwa itu disebut tablet alam ilahi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak tahu asal-usulnya. Adapun dari mana saya mendapatkannya, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya memberitahu Anda bahwa saya menemukannya di gudang keluarga saya? Boyuking mendengus dingin, kamu mencoba memberitahuku bahwa artefak mendalam tingkat transenden ini adalah pusaka keluargamu. Petik 2. Hati Yun Xiao bergetar, dia tidak pernah berpikir banyak tentang mengapa tablet alam ilahi akan muncul di keluarga Li dari sebuah negara kecil di wilayah selatan, dan itu dilindungi oleh susunan api ilahi Vermilion Bird pada saat itu. Selain itu, dia telah mendapatkan api Phoenix sejati di dekat Tian Sui. Mungkinkah Tian Sui memiliki sejarah yang hebat sejak lama? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Boyuking dan berkata, saya mendapatkannya dari domain selatan. Wilayah selatan. Boyuking tercengang, tidak hanya dia, tetapi para seniman bela diri di belakangnya juga mengungkapkan ekspresi aneh. Wilayah selatan selalu dianggap sebagai tanah tandus, itu adalah tempat yang hanya bisa melahirkan sampah dan monyet. Dikatakan bahwa bahkan tidak ada satupun seniman bela diri yang dihormati di seluruh wilayah. Bagaimana senjata tingkat mendalam kelas Supreme bisa digali dari tempat seperti itu? Ekspresi Boyuking tiba-tiba berubah, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi itu hanya sekejap, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Yun Xiao menyeringai saat dia melihat Boyuking dan berkata, Saudara Yuking, sebagai keturunan dari pelayan iblis, dan keturunan dari setiap generasi semuanya adalah sosok yang mengguncang dunia, Anda harus memiliki koleksi terlengkap dari semua jenis rahasia dan informasi dari alam bela diri surgawi, bahkan zona suci mungkin tidak tahu sebanyak Anda, Saudara Yuking, Anda pasti mengingat sesuatu yang menarik. Ayo, beritahu kami, mari kita buat semua orang bahagia. Boyuking mendengus berat dan berkata, Li Yun Xiao, kamu sangat licik. Dia sengaja mencoba menguji reaksiku. Maaf, aku tidak tahu apa-apa, dia mendengus. Hehe,
Saudara Yuking, Yun Xiao mengibaskan jarinya dan berkata sambil tersenyum, kamu bukan orang yang jujur. Bo Yuking tidak bisa diganggu dengannya dan langsung menoleh, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Dewa air tiba-tiba berteriak ketakutan, ya ampun. Penyu raksasa itu menjadi gila, tablet alam ilahi Anda tidak bisa menekannya lagi. Yun Xiao melihat ke bawah dan melihat bahwa penyu raksasa itu hampir tertekan ke dasar laut, tetapi tubuhnya terus berputar, kekuatan ruang berkumpul di cangkangnya dan perlahan-lahan mengangkut tablet alam ilahi pergi. Pada saat itu, setengahnya telah menghilang. Yun Xiao tampak terkejut saat dia mengubah gerakan mantra. Karakter maha kuno tiba-tiba melayang di tablet alam ilahi. Ribuan aturan berkumpul, dan kekuatan dunia menyebar, ledakan besar terdengar. Kekuatan ruang pada cangkang kura-kura raksasa langsung hancur, dan tablet alam ilahi muncul lagi dan ditekan di tempat. Ledakan. Tanpa ketegangan, kura-kura raksasa itu langsung ditekan ke dasar laut, berjuang tanpa henti. Cangkang kura-kura di punggungnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan pola formasi muncul di udara, terus-menerus menyerang tablet alam ilahi. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu semua dilahap oleh kekuatan dunia. Kura-kura raksasa itu meraung rendah, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri. Haha, ini sangat menyenangkan. Dewa air melompat dan bertepuk tangan, tertawa, senjata tingkat mendalam milikmu itu benar-benar kuat. Yun Xiao tersenyum kecut, itu kuat, tetapi membutuhkan terlalu banyak energi. Kura-kura raksasa ini adalah yang nyata, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa air terkejut, tidak mungkin. Saya pikir Anda berada di atas angin. Ini adalah binatang laut yang dekat dengan puncak tingkat 9, kata Bo Yuking dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa ditekan dengan mudah. Kecuali kekuatan Li Yun Xiao berada pada tingkat kaisar bela diri tingkat tinggi, maka dia dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari tablet alam ilahi. Dia menatap tablet alam ilahi dan menjilat bibirnya, tidak menyembunyikan keinginannya sama sekali. Ekspresi Yevan serius, lalu apa yang harus kita lakukan? Senjata tingkat mendalam kakak laki-laki Yun Xiao tidak dapat menekannya, dan serangan gabungan kita juga tidak berguna. Bo Yuking meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan lupa, kita masih memiliki kartu truf yang kuat. Kartu truf apa? Dewa air itu tercengang dan menjadi sangat penasaran. Yun Xiao menunjuk sambil tersenyum dan berkata, biarkan keenam temanmu itu memuntahkan cahaya hitam dan di bawah gelombang kejut yang menusuk udara, belum lagi mereka yang dekat dengan puncak langkah ke-9, bahkan puncak sejati dari langkah ke-9 akan selesai. Dewa air itu memukul kepalanya dan tertawa, hehe, bagaimana aku bisa melupakan Tut dan yang lainnya. Simpan tablet alam ilahi dan serahkan sisanya padaku. Dia dengan cepat membuat segel tangan dan cahaya keemasan melayang dari tubuhnya saat dia melantunkan nada musik yang aneh. Aura gelisah datang dari laut, seolah-olah awan gelap menekan, kemudian, semua orang merasakan ledakan mati lemas di dada mereka. Air laut di sekitarnya terus menggelegak dan mulai menguap seolah-olah sedang mendidih, bayangan hitam mulai perlahan muncul di permukaan laut. Yun Xiao melakukan gerakan mantra, dan tablet alam ilahi segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangannya. Kura-kura raksasa itu berada di bawah tekanan untuk waktu yang lama, dan kemarahan yang tak terbatas menyebar di hatinya, raungan yang dalam terdengar dari dasar laut, mengaduk ombak yang terus bergelombang. Matanya berubah menjadi merah dan haus darah, keempat anggota tubuhnya berenang mati-matian, mencoba bergegas dari dasar laut, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hula! Sejumlah besar air laut di langit tiba-tiba menguap, air yang tersisa juga robek menjadi dua dan mundur ke segala arah. Cahaya hitam yang kuat menghantam dari langit, menghancurkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam punggung kura-kura raksasa itu. Ledakan! Air laut di sekitar kura-kura raksasa itu benar-benar menghilang, berubah menjadi ruang hampa, seluruh tubuh kura-kura bergetar hebat, dan tanda hitam muncul di cangkangnya, bahkan ada penyok. Yun Xiao mengerutkan kening, kekuatan kura-kura raksasa ini bahkan lebih tinggi dari yang dia harapkan, kekuatan sinar hitam sebanding dengan binatang berwajah besar, tetapi sebenarnya dipertahankan dengan sempurna oleh cangkang kura-kura. Bum bum bum, gelombang turbulensi datang dari permukaan laut, pada saat ini,
seluruh laut benar-benar terpisah, tempat di mana semua orang berada seperti jurang di laut, dan mereka bisa langsung melihat langit yang luas. 5 cahaya hitam yang relatif lebih lemah datang satu demi satu, seperti meteor yang jatuh ke malam yang gelap. Semua orang menahan napas saat cahaya berkedip, merasakan kekuatan yang menembus dunia lewat di dekat mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Kura-kura raksasa juga melihat bahayanya, mata merahnya tiba-tiba menyusut seukuran kacang merah, dan buru-buru menggerakkan keempat anggota tubuhnya untuk melarikan diri. Namun, 5 kekuatan pemecah dunia telah tiba dan menutup semua ruang, itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Ledakan, bang, 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 ledakan. 5 garis cahaya hitam menghantam cangkang kura-kura dan membangkitkan energi hitam yang memenuhi langit. Energi tersebar ke segala arah dan mendorong air laut yang sudah mundur beberapa ratus meter jauhnya. Di bawah pengaruh cahaya hitam, tubuh kura-kura raksasa itu terguncang hingga gelap gulita, seluruh kepalanya berputar tanpa henti di bawah karena pusing. Cangkang kura-kura itu jelas tenggelam, dan hitam hangus, dengan asap tebal membubung darinya. Ruang di sekitar kura-kura raksasa itu dipelintir dan berubah saat berputar, membuatnya terlihat sangat aneh. Ini, seru Boyu King, serangan kekuatan penuh dari 6 binatang raksasa laut dalam tidak bisa membunuhnya. Tidak ada yang aneh tentang itu, kata Dewa Air, jenis penyu ini adalah salah satu binatang laut dengan pertahanan terkuat di laut, bakat alami mereka adalah pertahanan. Tiba-tiba, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan 2 jari, dan cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya dan ditembak ke bawah. Ledakan, dengan suara lembut, cahaya keemasan melesat ke ruang tempat kura-kura raksasa itu berada dan berubah menjadi simbol emas. Adapun kura-kura raksasa, ia menghilang dalam kilatan cahaya keemasan. Ah! Dewa Air berteriak kaget saat dia melihat Yun Xiao dan berkata, kamu memindahkannya. Aku tidak memindahkannya, kata Yun Xiao, itu berteleportasi dengan sendirinya. Jejak spasial. Boyu King mengerutkan kening. Yun Xiao mengangguk, saya baru saja mengetahui bahwa ia ingin terbang dengan sendirinya, jadi saya meninggalkan koordinat di jalurnya, saya baru saja berhasil tepat waktu. Jantung Liao Yangbing berdetak kencang dan dia bertanya, hancurkan langit. Kemana kura-kura itu pergi? Yun Xiao melihat sekeliling dan berkata, meskipun ada reruntuhan di dekatnya, menurutku itu bukan intinya, dan ruang yang hilang yang disebutkan Ye Fan pasti menjadi inti dari reruntuhan ini. Semua orang melihat ke kejauhan, ada tembok yang rusak di mana-mana, terkorosi oleh air laut, seolah-olah mereka telah tidur selama ribuan tahun. Sebuah jurang besar muncul di tengah reruntuhan, meski sudah lama, orang masih bisa melihat kekuatan masa lalu, yang membelah langit dan membelah 4 lautan. Boyu King berteleportasi tepat di depan jurang, berjongkok, dan menatapnya sebentar sebelum berkata, gerakan ini adalah teknik pamungkas yang digunakan untuk memotong pulau teratai, tidak ada keraguan tentang itu. Ekspresi semua orang tegas, tanda tebasan yang begitu kuat, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menampilkannya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, pulau teratai seharusnya menjadi artefak mendalam yang disegel, itu pecah setelah dipotong oleh gerakan ini dan berubah menjadi seperti sekarang ini, setelah kehilangan semua semangat Qi, itu berubah menjadi sebuah pulau. Boyu King melihat ke jurang dan berkata, langkah ini tidak hanya memecahkan segel, tetapi juga memotong langsung ke pembuluh darah bumi di dasar laut. Energi spiritual yang kuat di sini meluap dari sini, sayang sekali menyia-nyiakan tanah energi spiritual ini. Yun Xiao tiba-tiba berkata, aku mengerti. Langkah ini awalnya dipotong dari pembuluh darah bumi. Dari urat bumi. Apa? Ye Fan bingung, apakah orang itu memasuki pembuluh darah bumi terlebih dahulu? Petik 2. Aku bisa merasakan kemana kura-kura raksasa itu pergi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ruang itu tidak jauh di bawah sini, Qi spiritual tampaknya tidak berasal dari dasar laut, tetapi dari ruang yang hilang. Ye Fan, gunakan perahu Nuhmu untuk menyeberang. Baiklah, jawab Ye Fan, cahaya keemasan melintas di tangannya dan kapal Nuh muncul, itu terus tumbuh dan menjadi panjang puluhan meter, semua orang melompat masuk. Kapal perang mulai bergerak, dan karakter maha kuno melayang keluar dari badan kapal perang, seperti peri yang menyebarkan bunga. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kapal perang berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di depan selokan, melewati lapisan ruang.
Saat berikutnya, kapal perang itu muncul lagi, tetapi yang muncul di depan semua orang adalah dunia yang gelap dan suram. Ini Wu-Fu. Mata semua orang membelalak saat mereka melihat sekeliling dengan kaget. Di tanah tak terbatas di bawah, ada batu-batu besar yang sepi tersebar seperti makam, menceritakan kesepian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah tempat ini benar-benar bekas istana Donghai? Tanya abdi dalam itu dengan heran, penguasa laut tinggal di tempat seperti ini. Istana seharusnya reruntuhan di atas, kata Boyuking dengan sungguh-sungguh, dan tempat ini adalah tempat yang dijaga istana, tempat di mana batu pelangi disegel. Dewa air itu bingung, itu hanya batu, mengapa ia membutuhkan segel sebesar itu? Meskipun hutan laut juga disegel oleh ayah, itu masih sangat biasa. Yevan sedikit kecewa, melihat tempat ini benar-benar tanah tandus, tidak mungkin ada kesempatan untuk menjadi dewa, saya khawatir saya datang tanpa alasan. Dia memandang Yun Xiao, yang sedikit linglung, dan bertanya dengan heran, kakak Yun Xiao, ada apa? Semua orang menoleh dan menatap Yun Xiao, hanya untuk melihatnya menatap tanah di kejauhan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti tatapannya. Di tanah tidak jauh, beberapa garis bisa terlihat samar-samar, yang sepertinya merupakan formasi. Namun, di tahun-tahun yang tertutup debu, itu sudah menjadi bobrok dan sulit dikenali. Apakah ada masalah dengan formasi ini? Boyuking mengerutkan kening, meneguk. Yun Xiao merasakan tenggorokannya mengering, dia menelan ludah, lalu cahaya melintas di antara alisnya, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan kerumunan. Itu adalah master formasi Pu Jinsan. Lihatlah, Yun Xiao menunjuk ke susunan itu dan berkata, bisakah kamu mengenali susunan ini? Petik 2. Pu Jinsan merasa pusing, setiap kali, dia dipanggil dan dipanggil tanpa alasan, dia secara bertahap menebak situasinya, sangat mungkin bahwa Yun Xiao memiliki artefak mendalam tingkat supreme legendaris yang dapat membentuk dunianya sendiri, tetapi dia merasa sulit untuk menerimanya. Dia melirik orang-orang di kapal perang dan merasakan aura yang kuat, dia menghirup napas dingin dan dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Yun Xiao. Setelah menatap formasi sebentar, alis Pu Jinsan tampak terkunci, dan butuh waktu lama untuk melepaskannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, dia mendarat di formasi dan mulai mengamatinya dengan cermat. Hati semua orang menegang, mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, mereka takut ada sesuatu yang aneh dalam susunan dan kecelakaan akan terjadi. Kewaspadaan Yun Xiao juga dinaikkan ke tingkat tertinggi, dia terbang tepat di atas susunan, kalau-kalau Pu Jinsan dalam masalah. Formasi ini. Pu Jinsan tiba-tiba berteriak, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dia melihat garis-garis di depannya dengan tidak percaya, memperlihatkan ekspresi ngeri. Wajah Yun Xiao segera berubah serius saat dia berkata dengan suara serius, seperti yang diharapkan, kamu juga berpikir begitu. Pu Jinsan menjilat bibirnya dan berlutut dengan celepuk, dia hampir ingin bersujud dan menggeram, pasti. Ini adalah formasi penyegelan 4 dewa yang telah lama hilang. Matanya memuntahkan api saat dia meraung, siapa itu? Siapa yang telah menghancurkan formasi itu? Sialan, dia adalah orang berdosa dalam sejarah. Aku pasti akan mencabik-cabik orang yang menghancurkannya berkeping-keping. Dia melihat peta formasi yang rusak di tanah dan tiba-tiba menangis, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Wajah semua orang menjadi gelap, mereka merasa ada orang gila lain. Mata Boyuking bersinar ketakutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, formasi penyegelan 4 dewa, bagaimana mungkin ada formasi penyegelan 4 dewa di sini? Itu hanya sepotong aegirin, mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Pada saat yang sama, Yun Xiao menatapnya, dan ketika mata mereka bertemu, mereka segera memahami pikiran satu sama lain, mereka memiliki ide yang sama. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dengan teleportasi, dia muncul di sebelah Pu Jinsan dan memasukkannya ke tablet alam ilahi, lalu mencoba pergi lagi. Tiba-tiba, terdengar suara letupan, seolah-olah gelembung air telah pecah. Di bawah tekanan kekuatan yang tidak biasa, teleportasi Yun Xiao gagal. Tidak bagus. Selamatkan dia. Boyuking adalah orang pertama yang bereaksi, sementara semua orang masih bingung, mereka mendengar suara pedang.
Niat pedang yang tak tertandingi menembus ke tanah, menghancurkan segalanya. Ledakan. Niat pedang menghantam langit di atas formasi penyegelan empat dewa, dan penghalang muncul untuk menghalangi pedang Ki, itu kemudian meledak menjadi lampu pedang patah yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, semua orang bereaksi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Baru saja damai tanpa peringatan, bagaimana penghalang tiba-tiba muncul. Setelah niat pedang Bo Yuking runtuh, ekspresi Yun Xiao juga menjadi tegas. Pada saat pertama, dia menyerang dengan pedang esnya, dan teknik pedang, Starlight, naik ke udara dan berubah menjadi pilar pedang Ki, meledak di tempat pedang Bo Yuking telah dipotong. Matanya sangat galak, dan dalam sekejap, dia menemukan retakan kecil dalam pesona yang dibuat oleh pedang Ki Bo Yuking. Boom boom boom, kekuatan penghalang langsung runtuh. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Tiba-tiba, 4 aura menakutkan datang dari 4 arah yang berbeda, 4 pilar cahaya berwarna berbeda melesat ke langit, menyebabkan tanah bergetar. Cahaya 4 warna terus-menerus berubah menjadi segala macam fenomena aneh, ada bunga, pohon, serangga, ikan, burung, binatang, dan segala macam binatang purba yang besar. Yun Xiao kembali ke kapal Nuh dalam sekejap dan berteriak, "Ayo pergi!" Ye Fan juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Baru setelah Yun Xiao meraung, dia kembali sadar dan buru-buru mengucapkan semua jenis mantra. Sinar cahaya keemasan menyala di kapal perang, dan semua jenis kekuatan aturan terbang keluar, menyebabkan ruang bergetar, itu akan menembus udara dan pergi. Tiba-tiba, keempat pilar cahaya menghilang, dan 4 monster aneh dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul. Mereka memancarkan aura mengerikan, dan salah satunya adalah kura-kura raksasa yang terpaksa melarikan diri oleh binatang raksasa laut dalam. Keempat binatang raksasa itu saling mengejar di langit, salah satunya tampak seperti ayam jantan, tetapi berkokok seperti burung phoenix, ekornya seperti sapu warna-warni. Melihat kapal Nuh hendak menerobos, ekor monster seperti ayam ini melintas dan menghilang di langit. Saat berikutnya, ia muncul tepat di atas kapal Nuh, dan kedua cakarnya menjadi besar, meraih kapal dengan keras. Boom boom boom, semua orang di kapal perang merasakan getaran besar, dan mereka semua jatuh dari sisi ke sisi. Ekspresi Ye Fan juga berubah, dia berkata dengan kaget, "Apa, monster macam apa ini?" Mata Bo Yuking hampir keluar saat dia berteriak ketakutan, "Sial, ini pasti palsu." Burung bermata 4 roh sejati kuno. Yun Xiao juga terpesona, dia mengenali bentuk burung itu juga, itu adalah burung Halcyon, salah satu roh sejati kuno, itu berbentuk ayam, tangisan phoenix, dan ekor sapu, itu memiliki 2 pupil di matanya, jadi itu disebut Halcyon. Orang-orang lainnya bahkan lebih tercengang, pikiran mereka langsung menjadi kosong. Roh sejati kuno muncul kembali di dunia manusia. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia akan tetap mati. Dewa air adalah yang paling tenang dari semuanya. Setelah beberapa saat terkejut, matanya berkedip dengan cahaya keemasan dan dia berkata dengan tegas, "Itu memang palsu, meskipun saya tidak bisa melihat bentuk aslinya, burung bermata 4 ini memang ilusi." Semua orang menghela nafas lega, dan hati mereka yang ketakutan menjadi tenang. Tapi, wajah Yun Xiao masih serius, meskipun mata kebenaran Dewa Air belum mencapai tahap kesuksesan besar, ilusi biasa tidak dapat memblokir kemampuan ilahi mata ekstrim sama sekali, yang cukup untuk menunjukkan bahwa burung bermata 4 palsu ini sama sekali bukan orang sederhana. "Sial, siapa yang memintamu untuk bertindak sebagai roh sejati untuk menakut-nakuti orang?" Bo Yuking sangat marah, pedangnya Ki langsung menyapu. Ratapan pedang hujan angin jahat lagu. Lautan luas energi pedang muncul dan menebas burung bermata 4 itu. Wajah Fei Ming juga menjadi gelap, dan dia mengangkat pedang Wuyingnya. Semua makhluk hidup memenggal kepala stupa. Meskipun niat pedangnya tidak setinggi Bo Yuking, dia masih seorang kaisar bela diri bintang 8, selain itu, dia adalah seorang sword maniak yang telah membenamkan dirinya dalam pedang Dao sepanjang hidupnya. Dengan sekuat tenaga, dia menebas dengan pemahamannya yang tak ada habisnya tentang pedang Dao. Masih ada obsesi di hati Fei Ming, yaitu mencabut pedangnya dan melihat seberapa besar celah itu di hadapan pedang ratapan Bo Yuking. Kedua niat pedang itu berbenturan di udara, tetapi jelas bahwa angin hujan pedang yang meratap jauh lebih kuat daripada semua stupa makhluk.
Burung bermata empat itu mengeluarkan tangisan seperti phoenix dan mengeluarkan tangisan panjang di langit, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui waktu. Mendengar ini, tiga binatang aneh lainnya meraung dan bergegas. Kura-kura raksasa itu adalah yang paling lambat dan tertinggal, cangkangnya masih hitam, dan jejak dibombardir oleh binatang raksasa laut dalam belum hilang. Wah! Tangisan panjang burung bermata empat itu sedih di udara, kedua niat pedang menebas langsung di tubuhnya, dan sejumlah besar bulu tujuh warna jatuh dan tersebar di langit. Pada saat ini, binatang eksotis yang berlari di depan sebenarnya berkaki satu, berbentuk seperti lembu, dan besar, seluruh tubuhnya berwarna hitam tua. Setelah melompat beberapa kali di udara, ia menginjak keras dan langsung membanting kepalanya ke kapal perang. Saat tubuhnya yang besar menyerang ke depan, seluruh ruang bergetar dengan gemuruh keras. Yang lain, Bo Yuking kaget, sepertinya itu roh sejati juga. Aku ingin melihat apakah kepalanya lebih keras dari paluku. Tatapan dingin dan mengejek melintas di mata Yun Xiao, tubuhnya terus mengembang, berubah menjadi pria gemuk besar yang mengangkat palu surgawi tinggi-tinggi. Cincin bintang petir muncul di sekelilingnya, dan karakter maha kuno dari hukum petir bersinar di antara alisnya. Petir tak berujung mengalir langsung ke palu, dan semburan petir dan guntur terdengar. Hahaha, menarik. Tamu itu juga tertawa keras. Keempat pintu di tubuhnya tiba-tiba terbuka, dan sinar cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Roda emas rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, saling mengunci satu sama lain dan berkembang tanpa henti. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga retak, tinjunya berubah menjadi keemasan dan tiba-tiba melesat seperti matahari yang terik. Yun Xiao juga mengisi tubuhnya dengan Thunderbolt, lalu meraung dan menghancurkannya di kepala banteng berkaki satu itu, yang menyuruhmu bertindak sebagai roh sejati untuk menakut-nakuti orang. Ledakan, cahaya tinju dan sambaran petir jatuh ke bawah, kedua kekuatan itu bergabung bersama dan mengembun menjadi kekuatan seperti tali yang mengenai kepala banteng berkaki satu itu. Ledakan, kekuatan tak terbatas meledak, sapi berkaki satu itu mengeluarkan tangisan menyedihkan yang bergema di seluruh dunia dan langsung dikirim terbang. Burung bermata empat itu tidak bisa menahan serangan pedang Ki lagi, dan bulunya hampir hilang. Ia berteriak beberapa kali dalam kesedihan, melepaskan cakarnya, dan mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Ada juga binatang putih seperti rusa dengan 4 tanduk di kepalanya. Melihat temannya terluka, ia tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan, tidak berani menyerang ke depan. Tangan Yevan dengan cepat membentuk segel, dan kapal Nuh mulai berkedip dengan cahaya keemasan. Duduk tenang, kita akan bepergian. Tiba-tiba, Yun Xiao menamparkan kepalanya, menyebarkan segel mantra yang memenuhi langit, dan kapal Nuh kembali ke keadaan tenang. Kakak laki-laki Yun Xiao, kenapa kamu memukulku? Yevan menyentuh kepalanya, dia bingung. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, kupikir kita tidak bisa mengalahkan keempat binatang aneh ini, jadi aku memintamu untuk mengendarai kapal Nuh untuk melarikan diri. Sekarang, sepertinya kita pasti akan menang, mengapa kita masih berlari? Petik 2. Oh, begitu. Yevan menyentuh dahinya karena malu dan tertawa. Keempat binatang aneh itu berdiri berjajar, memandangi Starship dari kejauhan, semuanya mengungkapkan ekspresi waspada. Bo Yuking berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti, di zaman kuno, susunan penyegelan 4 dewa ini seharusnya menangkap 4 roh sejati untuk menjadi inti susunan, namun, roh sejati telah lama menghilang. Orang yang mengatur susunan ini harus menemukan 4 pengganti, tapi apa saja keempat hal ini? Petik 2. Sepertinya ini adalah transformasi dari senjata tingkat yang mendalam. Tanya Dewa Air dengan curiga, dia tidak yakin, tetapi intuisinya sangat kuat. Kemungkinan besar itu masalahnya, kata Yun Xiao, jika Anda ingin menjadi mata arai, itu hanya bisa menjadi artefak mendalam yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Saya tidak tahu apakah itu pembudidaya kuat yang menggunakan senjata tingkat mendalam untuk berubah secara langsung, atau apakah itu adalah evolusi mereka sendiri selama bertahun-tahun. Apa bedanya? Bo Yuking menyeringai, saya ingin melihat bentuk sebenarnya dari 4 persenjataan yang mendalam ini. Kamu harus tahu bahwa hal-hal yang ditinggalkan oleh para ahli yang maha kuasa saat itu semuanya adalah harta yang tiada taranya. Yun Xiao sangat setuju dengannya, dia memiliki kuali gunung dan sungai dan 5 harta karun tertinggi dan artefak mistik di Gunung Meru,
bintang dingin gelap utara besi dan angin astral primordial di luar angkasa, medan perang dewa kuno yang dimiliki oleh Deviant Lord, dan kolam transformasi naga di tanah pemakaman, yang merupakan pembuluh darah roh alami, bersama dengan 7 harta rahasia naga dan cangkang naga yang bisa mengubah naga asli, semuanya adalah segel yang kuat. Namun, itu sedikit canggung. Ekspresinya agak serius saat dia berkata, jika itu hanya batu pelangi, apakah ada kebutuhan untuk menyegelnya dengan begitu boros? Dia telah menciptakan ruang independen di tambang pembuluh darah spiritual bawah tanah dan menggunakan formasi penyegelan 4 dewa untuk menekannya. Dan jika saya tidak salah, pulau teratai di atas reruntuhan istana adalah... Wajah Yun Xiao tiba-tiba berubah serius saat dia berkata, bahkan kursi lotus yang rusak di bawah pulau Xian Kong bisa hilang di sini. Ah! Dewa air berseru tak percaya. Hati semua orang tenggelam, mereka juga merasakan rasa berat yang tak terlukiskan. Murid Bo Yuking juga menyempit, spekulasi Yun Xiao masuk akal, dia telah mendengar bahwa platform lotus sangat mungkin menjadi mata pembentukan segel pulau teratai di atas pembuluh darah bumi. Kalau tidak, bagaimana mungkin tahta teratai yang ditinggalkan oleh Dewa Laut dan Kaisar Laut hilang di laut yang tidak dikenal? Membuka ruang independen yang disegel oleh susunan penyegelan 4 dewa, mendirikan pulau teratai dengan Amitabha sebagai mata susunan, dan dengan keluarga kerajaan Donghai yang mengawasinya, mungkinkah pengaturan yang begitu besar hanya untuk batu pelangi? Wajah Bo Yuking menjadi pucat, keringat dingin menetes di punggungnya saat dia berkata dengan kaget, kamu, maksudmu Ying Luo? Jawabannya hampir jelas. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia berkata dengan suara yang dalam, masih ada poin yang paling penting, kemana perginya Tianlu? Semua orang juga sangat bingung, itu benar, mereka pergi ke laut karena mereka telah menerima pesan Beiming Tianlu dan ingin datang ke Istana Laut Timur untuk mencari harta karun. Namun, pada saat ini, pemandangan yang terpantul di mata mereka menunjukkan bahwa tidak ada harta karun sama sekali, kemudian, Beiming Tianlu pasti telah menipu semua orang, bagaimana dengan penipu ini sekarang? Wajah Liao Yangbing juga berubah jelek, mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha dan begitu banyak orang telah meninggal untuk datang ke sini dari ribuan mil jauhnya, tetapi ternyata itu adalah penipuan. Tidak apa-apa jika itu hanya penipuan, kata Yun Xiao, matanya berkedip, tapi aku takut pada Ying Luo. Aku hanya takut ini jebakan, katanya dingin. Rasa dingin yang tajam muncul di hati semua orang, saat penilaian Yun Xiao jatuh, bebatuan gunung kesepian di seluruh ruang tampak meratap dalam kesedihan. Bersambung.